wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumaliaka dari kelas 7D. Saya akan menjelaskan proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Sebelum masuk ke pembelajaran, mari kita membaca doa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Apa saja 4 teori proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia? 2. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. 4 teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Pertama, teori Waisa menyatakan bahwa golongan Waisa yang punya peranan besar dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Kedua, teori Brahmana menurut J.C. Valeur menjelaskan bila masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana. Ketiga, teori arus balik. Menurut F.D. Kabos, teori arus balik mencerminkan persebaran ajaran Hindu-Buddha yang dibawa kembali oleh orang-orang Indonesia yang belajar langsung di India. Keempat, teori kesatria. Menurut C.C. Briggs, proses masuknya dibawakan oleh kaum kesatria dan Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan pertama yaitu Kerajaan Kutai Martadipura atau Martapura. Kerajaan Kutai Martadipura disebut sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Informasi tentang awal mula Kutai diketahui dari 7 buah yupa dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Yupa dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Kerajaan Kutai terletak di hulu Sungai Mahakam di daerah Muara Kaman, Kalimantan Timur. Kedua, Kerajaan Tarumanegara. Berdirinya Kerajaan Tarumanegara bersamaan dengan Kerajaan Kutai. Kerajaan Tarumanegara berdiri di Jawa Barat. Kerajaan Tarumanegara disebut sebagai kerajaan tertua di Pulau Jawa yang berdiri sekitar abad ke-5 Masehi. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Dirajaguru Jayasinggawarman pada tahun 350 Masehi. Ketiga, Kerajaan Medang. Mahamantri Ihino Empu Sindok memindahkan ibu kota kerajaan Mataram kuno dari Jawa bagian tengah ke Jawa bagian timur. Lebih tepatnya di dekat Jombang di tepi sungai Berantas dan mendirikan dinasti bernama dinasti Isyana yang menggantikan dinasti Shailendra sekaligus sebagai raja pertama dengan gelar Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isyana. Keempat, Kerajaan Kediri. Awal mula munculnya Kerajaan Kediri terjadi dari pembagian Kerajaan Medang oleh Raja Airlangga menjadi Jenggala dan Panjalu atau Kediri dengan dibatasi oleh Sungai Berantas. Kelima, Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari merupakan kerajaan yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi dan berada di Jawa Timur. Kerajaan keenam yaitu Kerajaan Sriwijaya. Masa Kerajaan Sriwijaya pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa yang memerintahkan sekitar abad ke-9 Masehi. Ketujuh, Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit disebut sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar di Indonesia. Kerajaan terakhir ada Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno diwarnai dengan pemerintahan dua dinasti yang silih berganti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada pertengahan abad ke-8 Masehi.
Sekian tugas video IPS dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.